kayu salib dan dia bangkit buat setiap kita dan naik surga di setiap tempat buat setiap kita. Kita percaya kita punya yang Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin saudara. Kita punya Allah yang berjanji dan dia pasti menepatinya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kayak boleh ada sore ini semua kan anugerah Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah, hari yang indah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami membawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini persembahan kami, ini pujian kami, ini pengagungan kami hanya bagi-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Biar kami selalu mengingat akan kasih-Mu dalam hidup kami. Biar kami selalu akan menghargai apa yang sudah Kau beri dalam hidup kami. Sebagai tanda kami mengasihi Tuhan, ini persembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh bisa membalas tiap sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi Kau, sungguh indah, sungguh indah. Oh, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Makasih buat pengorbanan, bahkan seluruh perhatianku tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami Yesus, Kau sungguh indah bagi kami, sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Haleluya. Terlalu dalam, Yesus, Kau sungguh besar, kuasa-Mu dalam hidup kami.
besar pengorbananmu, sungguh besar. Oh, pengorbananmu bagiku. Terima kasih Yesus. Kau sungguh besar, Yesus Tuhan. Sungguh indah, Yesus. Sungguh indah, sungguh, mari lebih dengan sungguh kata, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi, terlalu dalam untuk dimengerti. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi kau. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh ya Tuhan, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tiada urus sungguh indah. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur. Kau sungguh indah, kau sungguh indah. Tiada yang sepertimu, Yesus, Yesus, kau sungguh indah. Haleluya. Mari sama-sama kita bagi berdiri Bapak Ibu sekalian. Oh haleluya, mari sembah Tuhan. Mari bawa yang terbaik malam ini. Mari bawa syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh kau indah, sungguh kau indah. Tiada yang sepertimu, Yesus. Haleluya. Ya Rabbmu, kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih. Haleluya. 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 Kami bersyukur buat kasih, buat setiamu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh kau baik, teramat baik dalam hidup kami. Ini pujian kami, ini sembah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari bawa yang terbaik malam ini, bawa pujian-Mu, sembah-Mu di hadapan Tuhan, di hadapan Raja. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam
sujud. Mari lebih lagi, terpujilah, terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, lubuk hatiku, lebih sungguh lagi, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian bagimu Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh, dengan kuat dan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Come on. Ini bagimu. Hanya bagi Yesus Tuhan. Mendengar, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi dengan sungguh, dengan bersorak-sorai, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Come on. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian, hormat, kuasa, hanya bagimu. Gunung tunduk, laut amin, mendengar namamu. Yes, ku bersuka atas selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Katakan tiada, tiada janji seperti yang ada. Katakan tiada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Dengan tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi buat Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan sekali buat Allah kita. Shalom semuanya. Kita percaya kita punya orang hebat, orang dahsyat, orang luar biasa, saudara. Amin. Siapa namanya saudara? Bersama Tuhan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Coba lihat kanan kiri saudara, depan belakang saudara, bilang gini, bersama Tuhan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Tuhan saya punya yang hebat, yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa akan hidup kami. Terima kasih buat kebaikan buat Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka.
masalah, untuk masalah kita semua. Dan bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus ada, yes, bersama Yesus ada jalan. Untuk masalah tujuh, untuk masalah lalu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyucikan, Dia Raja sekali. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah tunjuk, untuk masalah buruk, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia Raja. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia Raja sekali, Dia Raja sekali. Hanya Yesus Raja, Dia Raja sekali, Raja. Yang percaya katakan amin. Kita semua orang-orang umat pilihan Tuhan, amin. Kita semua dipilih, dipanggil Tuhan, dimuliakan Tuhan. Semua akan anugerah dan kebaikan Dia, amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita umat pemenang, kita umat terpuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit kalah. Kita umat pemenang, yes, kita umat terpuji, kita, amin. Yesus telah bangkit kalahkan. Dan lahir baru, yes, jadi katakan anak Allah, hey, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah. Katakan kita umat pemenang, kita, amin, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, katakan bangkit dan lahir baru, jadi ahli warisnya. Katakan anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita umat pemenang, kita umat, yes, kita ada perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkanlah. Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Kalahkan maut. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus telah. Silakan kembali Bapak Ibu. Kita akan melakukan sesi pujian dari kaum pria. Persilakan. Aku
pujian kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau bertakhta di atas pujian kami Bapa. Biarlah rohmu terus Tuhan mengurapi setiap kami Bapa. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Revo Manda, sebentar yang akan menyampaikan benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan jatuh di tanah hati kami Tuhan yang subur dan baik Tuhan, sehingga kami boleh berakar dan bertumbuh Tuhan di dalam memuliakan bagi nama Tuhan Yesus. Dan kami juga akan memberikan persembahan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan yang kami bawa Tuhan kepadamu untuk memberkati pekerjaan Bapa. Terima kasih Bapa, biar kami memberi dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
Pada malam hari ini kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga malam hari ini kami memperoleh pertolongan mujizat. Bahkan Tuhan jalan keluar, doa-doa kami dikabulkan. Bahkan Tuhan berikan pencerahan untuk setiap kami rindu atas firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan ini. Haleluya, katakan semua saudara. Amin. Silakan terus saudara. Shalom. Apa kabar? Sehat semuanya? Oh, udah lama saya nggak kesini ya. Biasanya di rumah, sekarang di tempat yang bagus sekali. Saya dengar-dengar udah 22 tahun nih saudara ya. Hebat sekali. Tuhan doa ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Kita buka firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Satu ayat saja kita akan buka firman Tuhan ini. Yang kencang suaranya 3-4. Berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Puji Tuhan. Saudara, dalam kata berbahagia dalam bahasa Inggris bless dikatakan, diberkati. Jadi kalau saudara mau diberkati, ya sucilah hati kita. Kadang-kadang orang saudara kata dengar suci itu kayak orang langsung, aduh saya nggak bisa suci Pak. Itu pekerjaan pendeta aja tuh Pak. Ya. Tapi saudara-saudara kalau mau saudara diberkati oleh Tuhan dan bisa melihat Allah nanti, bahkan masuk surga, kita harus suci hati kita. Ya, Tuhan itu peduli dengan hati. Tuhan gak peduli dengan dompet kita, hati kita. Suci hati itu kayak apa sih? Tidak iri hati, tidak dendam, tidak benci, mengalah, pemaaf. Ya. Kalau saudara lihat tetangga sebelah, duitnya banyak, gak iri hati. Bisa gak gitu saudara? Kalau di gereja bisa, kalau kenyataannya bisa nggak saudara? Bisa ya. Tuhannya bilang bisa itu berarti suci hatinya. Yang belum bilang itu berarti iya gue masih iri hati ya. Ya. Tidak dendam. Nah, kadang-kadang kita dendam kecil gitu. Suci ini proses saudara, saya tidak mudah untuk suci itu. Perlu proses. Umur saya udah 60 tahun, ternyata selama menjalani, saya khotbah tuh udah mulai umur 40, baru 20 tahun. Ternyata persoalan yang paling sulit dikhotbahkan tentang kesucian hati. Gak gampang. Hati ini perlu bersih. Kita kadang-kadang lihat orang luarnya, kayaknya orangnya suci banget nih. Gak taunya maling juga gitu. Ya, kelihatannya kayaknya, penampilannya kayaknya, wah kayaknya nggak ada dosanya nih. Cipika-cipiku Yudas tuh begitu saudara. Dia cipika-cipiku Yesus nggak tahu apa, dia nggak suci, dia tusuk Yesus saudara. Yudas tuh bukan orang kasar saudara, orang paling lembut sebetulnya. Yang temperamen tuh Petrus malah. Ya, saudara lihat Yudas tuh kalem. Tapi dia sendiri yang nusuk Yesus saudara. Hati-hati dengan orang kalem, amin. Ya nggak juga saudara. Artinya Tuhan peduli hanya dengan hati saudara. Ini penting saudara. Kesucian hati ini penting. Menolong orang suci nggak nih orang gitu. Saudara memberi persembahan tadi suci nggak gitu. Apalagi awal bulan ya 2 kali persembahan ya. Ini persembahan lagi nih. Udah gak ke toilet lama-lama gitu. Kita perlu kesucian hati dalam bisnis juga, kita perlu kesucian hati. Saudara kalau bisnis saudara, untung tuh boleh, untung sebesar-besarnya nggak asal. Cuma jangan bilang gini sama orang, ini modalnya sekian loh, sungguh mati loh, bener loh segini. Gak usah diomongin modalnya, amin, dalam hati aja. Untung kan urusan Tuhan ya. Kita bukan nipu saudara, soal untung dalam hati. Dia nggak mau beli ya nggak usah. Gitu urusannya. Ya saudara nggak usah bilang, sumpah mati loh, modalnya sekian gitu, nggak usah diomongin. Soal untung tuh berkat, tapi jangan menipu gitu. Ini penting.
Karena diberkatilah orang yang suci hatinya. Dia akan diberkati, jalannya lurus-lurus aja gitu, dibuka-buka aja jalan. Karena mereka akan melihat Allah. Nanti saudara bisa melihat Allah, saudara, kalau pertahankan kesucian saudara. Umur saya 60 ya, 10 tahun lagi 70. Saya baru jadi opung. Cucu saya baru 6 bulan. Masih lucu-lucunya. Bahagia juga jadi opung tuh, enak banget saudara. Siapa sih yang udah jadi opung? Wah enak ya, punya cucu tuh kayak semangatnya biar baru ya. Semangatnya baru, apalagi cucu saya tuh lagi lucu-lucunya banget saudara ya. Ya, saudara-saudara, umur itu enggak kita bisa tua. Kapanpun bisa diambil, malah tahu malam ini sudah dipanggil. Tapi kalau posisi saudara enggak suci, dendam, wah, bukan surga yang neraka. Saya harus ngomong neraka bahwa kadang-kadang banyak jemaat pendeta kadang-kadang jarang ngomongin soal neraka gitu. Ini bukan untuk nakut-nakutin, bahwa neraka itu ada gitu loh. Ini bukan nakut-nakutin. Karena zaman sekarang untuk ngomong kesucian hati itu kuno. Saya khotbah saudara, bulan-bulan ini saudara ngomong tentang kesucian hati. Setengah jemaat kadang-kadang nggak tertarik saudara. Tertariknya apa? Kalau ngomong berkat, duit, ya, berhasil, itu senang banget saudara. Kata-kata itu saudara, ya nggak salah saudara ngomong begitu. Ya, rata-rata ngomong berkat, wah berhasil, sukses, wah duit, pokoknya ngomongin duit, pokoknya semua seneng. Tapi kalau ngomongin soal kesucian hati, langsung Pak, saya nggak bisa suci Pak. Itu kan urusan pastor pendeta aja Pak. Ini bukan, ini nggak ada dibilang di sini oleh ini khotbahnya Yesus saudara. Nggak ada dibilang berbahagia orang suci hatinya untuk khusus pendeta, nggak ada, untuk kita semua. Masuk surga itu perlu kesucian hati. Ya, kesucian hati saya tanda jangan iri. Itu iri, dendam, benci, hal-hal yang tidak disukai, sombong. Nah, itu sombong rela. Kita perlu kesucian hati. Saya belum sempurna, tapi saudara saya menuju untuk hal suci ini saudara. Karena apa? Saya takut juga masuk neraka. Biar pendeta juga saudara punya rasa was-was juga. Amin. Karena ada ayat mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Ada yang ngomong gitu. Saya udah bernubuat, saya udah mengusir setan, saya udah melakukan mujizat demi namamu Yesus, apa lagi? Itu bilang, gue gak kenal lu tuh. Kan ngeri. Saya udah khotbah, Tuhan, KKR di Immanuel tanggal 12. Udah doain orang sembuh, saya banyak doain orang sembuh, ada mujizat. Tapi kalau hati saya gak suci, karena ada orang yang tidak suci bisa doain orang sembuh, bisa. Jangan salah saudara. Karena itu karunia itu diberikan gratis, tapi si pemegang karunia itu kalau nggak suci hatinya, kan bisa saudara. Kalau saya doain saudara, misalkan sakit kanker, saya doain sembuh. Reformanda Basaribu, keren, amin. Saya udah nggak suci, terus saya dagangin saudara, amin. Lu mau doain, mau gue doain 5 juta, 10 juta gitu ya. Saya masuk neraka saudara. Biarpun saya udah khotbah, malah saudara tanggung jawab jemaat itu lebih kecil. Jadi pendeta itu sudah kira berat sudah jadi pendeta itu. Tanggung jawabnya berat. Dia harus nurut. Yunus pernah nggak nurut sama Tuhan. Tuhan bilang dia ke Niniwe. Ayo, kau khotbah di Niniwe. Dia ke Tarsis, ke Spanyol. Naik kapal pesiar. Di tengah jalan apa? Tuhan menurunkan angin ribut. Bayangin sekelas Nabi Yunus aja bisa nggak taat sama Tuhan. Apalagi kita. Nama kita belum ada di Alkitab. Nabi Yunus tuh. Jadi ketaatan itu penting. Tuhan maunya ke sana, Yunus ke sini. Tuhan maunya ke sana saudara kita. Tapi maunya ke sini, kita mau ke sini. Untuk maunya Tuhan nggak mau ikutin kita. Ya udah, lo nggak mau ya udah. Ngalamin dulu masuk ikan paus. Tapi kehendak Tuhan harus tetap terjadi. Maunya Tuhan, dia punya kehendak, dia nggak pengen maunya kita.
Saya saudara dulu nggak mau jadi pendeta, saudara. Karena jadi pendeta nggak enak. Sudah pikir enak jadi pendeta? Nggak enak. Amin. Amin. Nggak enak, nggak enak. Ketika enak, ketika apa? Ketika nanti masuk surga. Di Alkitab, saudara, yang jadi nabi-nabi itu nggak enak semua. Paulus masuk penjara, Petrus digantung, Yohanes dibakar semuanya. Ya kalau saudara lihat pakai dasi doang, pakai jas, kok enak jadi pendeta ya. Tapi resiko tanggung jawabnya itu nggak gampang. Saya nggak boleh jadi batu sandungan bagi orang lain. Diharuskan harus senyum semua orang, apalagi punya masalah juga, amin. Amin. Dan pendeta saudara nggak boleh nunjukin ada masalah, betul nggak? Atau pura-pura, oh udah kesusahan nih, tapi depan jemaat harus senyum. Haleluya. Tuhan baik, padahal masalah lagi gede. Kan orang kadang-kadang nutupin di gereja kan. Wajah saudara nih kayaknya shalom, haleluya. Besok yang utang bagaimana ya? Betul nggak? Iya bener kan? Kita perlu kesucian hati dalam hidup ini. Di Alkitab banyak saudara yang tadinya suci di tengah jalan sudah nggak bisa lagi. Tadinya udah lempeng, anaknya Safirat dalam Kisah Rasul 5, nggak tahu cinta uang juga. Kesucian hati itu mesti dijaga. Menjaga hidup ini tidak mudah kalau kita nggak intim dengan Tuhan. Tuhan itu bukan pemaksa, tapi Tuhan suka diintimin gitu. Dengar-dengaran suara Dia. Ada banyak sekarang orang nggak suci hatinya sekali lagi. Suci itu bukan nanti saudara jalan begini saudara, shalom, haleluya, Tuhan baik. Bukan gitu, hati di hati. Ya kalau saya orang Batak kan nggak mungkin kayak orang Solo. Orang Solo kan ngomong inje, atur nuwun. Saya 5 tahun di Semarang sih saudara ya. SD saya di Semarang. Makanya Bataknya nggak terlalu Batak banget gitu ya. Kalau orang Medan lain, ucok. Wah, bagi orang Solo apa ya? Itu perang dunia. Tapi bagi orang Batak biasa itu. Keras-keras ngomong gitu. Tapi bagi orang Semarang, oh ini kenceng banget suaranya, nggak sopan. Kalau maksudnya baik kan? Kan belum tentu ngomong suara keras. Yesus tuh ngomongnya keras, Yesus. Celakalah ahli Taurat, gitu kan? Celakalah orang Farisi, bertobatlah, ulah beludak. Yesus ngomong begitu khotbah. Tapi sementara di khotbah apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Dari mana lemah lembut ya Yesus? Karena ngomong apa? Celakalah ahli Taurat, bertobatlah, nyala iblis, ngomong gitu kan? Bukan soal suara sekarang, hati saudara. Saudara dibaik-baikin muka saudara, oh ini orang yang etikanya bagus, nggak taunya hatinya apa? Korupsi. Kata hatinya apa? Begini. Repot. Bicara tentang kesucian ini penting, karena kita akan melihat Allah. Nanti saudara kalau mati, suatu saat kita akan mati, amin? Gak ada yang amin? Takut banget sih ngomong mati. Loh, nanti saudara akan berhadapan semua sama Tuhan. Tuhan tahu saudara. Makanya saudara kalau lihat nanti saudara hari terakhir saudara ada kesucian, berangkat ke surga. Nanti di hari terakhir saudara hati-hati loh. Makanya penjahat samping Yesus memang dia jahat waktu dia hidup saudara. Waktu di kayu salib dia udah berpikir, gue mati di neraka nih. Aduh di depan gue neraka nih. Tapi dia tekanan. Yesus, ingat akan aku. Seketika itu hatinya suci saudara. Ingat Tuhan. Hari ini engkau bersama aku dalam apa? Nanti di hari terakhir saudara hati-hati saudara. Jangan saudara bawa dendam gitu. Bawa dendam tiba-tiba mati. Wah, parah. Makanya kalau sebelum tidur itu periksa hati kita. Mana tahu itu tidurmu yang terakhir loh. Kok takut semua? Nah sebenarnya kan tidur itu latihan mati kan sebenarnya. Tidur kan gini. Latihan mati kan.
Tadi saya bangun jam 5, pas sahur tadi kan, ada istri saya masih hidup ya. Tapi suatu saat kita akan ngalami, surga, nah gitu. Oh ada yang amin? Nggak yakin nih. Nah kalau posisi saudara sebelum, makanya kalau mau tidur itu minta maaf dulu, saling-saling suami istri, maafin ya Maya, maafin ya Pak, kalau ada salah hari ini selesai ya, oke kita doa, tidur. Mana tahu tuh tidurmu yang terakhir, langsung go, nggak transit lagi, langsung go surga, langsung ketemu Yesus. Nggak ada yang mau nih? Pak belum kaya Pak, jangan sekarang loh. Karena itu orang nggak tahu alami saudara. Makanya minta ampun itu sama Tuhan, mengampuni orang itu kesucian. Kalau saudara dendam sama orang itu bukan suci. Hati-hati saudara, hidup ini sebentar, hidup ini hanya sekali. Kata Daud, saudara, maut itu di depan mata kita. Ada orang bukan lagi sakit mati saudara, lagi seneng bisa mati. Saya dulu punya paman saudara, tulang ya. Tulang saya ini kaya. Beli tahun 60 sudah ke Jakarta, dia beli tanah sudah di daerah Gandaria. Tahun 80 dia jual, miliarder dia. Tanahnya banyak banget di sawah-sawah di Gandaria saudara, ke Baru. Kipas-kipas duit dia. Dipanggilin ponakan semuanya. Pas kipas duit, mati deh. Loh iya. Soal mati itu bukan lagi sakit kanker, banyak yang semua kan. Loh iya. Hati-hati soal hidup ini saudara, jangan anggap enteng, masih lama. Enggak. Pendeta Billy Graham mengatakan setiap orang beribadah, orang Kristen itu nyatakan bahwa hidupmu itu pasti apa? Kalau nggak bertobat, ada kematian yang bahaya saudara. Kita kalau udah masuk neraka nggak bisa balik lagi saudara. Kalau nyasar di bumi ini masih bisa balik. Miskin bisa jadi beruntung lagi. Tadinya rugi bisa beruntung. Tapi kalau sudah mati ke neraka nggak bisa balik lagi. Saya bukan takut-takutin saudara. Ini tugas saya sebagai pendeta untuk ngomong sama saudara. Saya lihat umur saudara ini umur 50 tahun ke atas. Amin. Amin. Wajah-wajah udah setengah abad. Wajah-wajah yang lu hati-hati saya mau pergi. Kalau masih muda kan masih enak, belum kawin bang, ini bang. Ini bukan wajah-wajah udah game point semua kita, amin. Termasuk saya, amin. Loh iya. Iya, hati-hati saudara hidup ini. Saya punya teman saudara, tiba-tiba meninggal ya. Iya. Untung dalam Tuhan saudara, tapi kaget juga. Kita tahu setiap hari ini pasti ada yang meninggal satu hari ini. Satu hari ini juga ada yang lahir dalam dunia ini. Kita menuju apa? Makanya saudara, kemarin istri saya ulang tahun tanggal 1, panjang umurnya, panjang umur. Artinya apa? Artinya apa? Ini menuju apa? Istri saya 58, saya 60 saudara. Ya kita udah tua, 20. Kesenangan kayak kakak apa? Ya cucu lah. Tapi sampai kapan? Makanya isi hidup ini dengan kesucian hati. Bisa kok kita. Amin. Jangan bilang saya nggak bisa. Bisa, saya bisa. Dulu saya sebelum jadi pendeta saya nggak beres hidup saya. Nggak beres hidup saya. Ini yang mau mati nggak beres dulu apa hidupnya. Tapi ketika Tuhan berubah, saya mau. Bisa saudara. Saya dulu enak lihat gereja saudara, masuk gereja males saya. Saya nggak suka. Tapi bisa Tuhan berubah. Semua di hati. Waktu saya bertobat saudara 3 hari itu nangis. Keluar kata saya, aduh Tuhan, wow. Saya dijamah sama Tuhan luar biasa. Saya belum berhenti merokok, belum berhenti minum dry gin, belum berhenti ngapa-ngapain. Di kamar saya dulu saudara gambar-gambar Mick Jagger yang lagi ini. Sudah tahu kan Rolling Stone? Berarti sekelas kita semua kan? Tahu lah saya. Saya bakar itu semua. Saya berusaha untuk hidup baik. Tantangannya banyak. Untuk hidup suci, teman-teman saya bilang, sok suci loh. Ngapain sih ngomong-ngomong Tuhan gitu?
Tapi ternyata Tuhan bantu. Kita nggak bisa untuk dalam badan suci. Makanya perlu bantuan Tuhan. Coba Yohanes 15 ayat 3 dikatakan firman Tuhan di sini. Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih, sama-sama ayat 3 Mbak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Yesus ngomong, kamu memang sudah bersih, kamu memang sudah suci karena firman, karena Yesus, karena perkataan Yesus. Kita nggak bisa suci kalau nggak karena Dia. Nggak bisa kita mau hidup suci. Kita botokin kepala kita gitu untuk berusaha hidup suci, nggak bisa. Makanya Yesus katakan kamu memang sudah bersih karena gitu. Lantai ini bisa suci, bisa putih, bisa bersih kalau dipel. Kalau disapu dulu, dipel. Habis dipel pakai detol, apa namanya? Densol ya, detol. Karbon. Besok tiba-tiba ada kucing datang ke sini. Bawa kotoran, bau banget kata ibu-ibu kan. Bersihin, bersih lagi. Contohnya baju saya yang putih ini, seputih-putih baju saya ini pasti apa? Bisa kotor juga, kerahnya. Walaupun saudara-saudara saya udah putih banget, udah bersih banget di AC terus, pasti kerahnya ada kotor. Pasti istri saya ngambil apa? Suruh pembantu untuk apa? Nyuci. Gesrek. Coba baju putih ini saya bawa main bola, lumpur main bola, lagi iseng-iseng main bola gitu ya, jatuh lumpur kan. Akhirnya apa ibu-ibu? Membantu kita gimana? Dikosrek langsung, dibanting baju. Saya mau nanya sama saudara, baju itu sakit nggak kerasa? Aduh. Kalau hati kita terlampau kotor, sombong, korupsi, jelek-jelekin orang, bunuh orang, mau nggak apa, dibanting ke Tuhan. Itu karena sayangnya saudara. Aduh, gitu. Tapi di sini nggak ada yang penjahat, amin, nggak ada yang penjahat. Paling dikosrek sedikit ini. Makanya pakai firman Tuhan. Firman yang saudara dengar ini saudara, ada pilihan tentang tangan saudara mau bersih atau tidak, itu aja. Kan saudara pendeta khotbah kan? Pendeta khotbah, dengar jemaat. Kalau saudara punya komitmen dari sini, aku ingin bersih, aku ingin suci, itu komitmen. Tapi kalau saudara bilang, nggak bisa gue suci nih. Ini di kantor gue ada yang mesti gue korupsi nih, 5 miliar nih. Ini denger atau enggak nih gue nih? Ada yang bilang gitu, antar aja deh. Aku memang sudah bersih. Karena apa? Karena firman. Kita nggak bisa bersih, nggak ada suci kita. Kita karena firman Tuhan yang kita dengar, kita bertobat, kita bisa suci. Untuk menyucikan diri, untuk begini, nggak bisa. Makanya izinkan firman Tuhan itu. Kita sucikan diri kita. Waduh, malah nggak bisa mau. Tuhan Yesus ngomong, kamu memang sudah bersih karena firman. Ternyata apa? Di antara 12 murid Yesus, satu nggak bisa suci. Petrus hampir dia menyangkal 3 kali, hampir saudara. Udah ikut Yesus loh. Yesus udah di samping loh. Bayangin Yudas itu bisa berani ngambil uang saudara. Emang nggak bunyi di sini? Jangan nyolong, pasti bunyi. Tapi apa? Cuek aja yang penting duit. Itu pilihan di tangan kita. Yusuf, coba tolong tanya Yusuf. Di depan dia, tante Potifar, amin. Istri Potifar yang cantik, branded, amin. Minyak wanginya, wow. Bulgari, Narwastu kali minyak wanginya, wow. Menggoda, Yusuf lagi ganteng-gantengnya itu. Loh, Yusuf kudus saudara, amin. Dia kudus, makin saudara kudus, godaan tuh ada. Jangan bilang saudara, Tuhan, aku udah kudus kok, godaan banyak banget sih. Justru dalam kekudusan itu godaan Tuhan. Tapi kalau saudara bisa melewatinya, maka diberkati Tuhan. Kayak Yusuf jadi perdana menteri, orang paling kaya di dunia pada saat itu.
Dia di penjara hanya sebentar, tapi 90 tahun dia memerintah. Kaya banget dia. Bukan kaya lagi, kaya banget. Semua ngomong kaya banget. Kaya banget. Semua ngomong kaya banget. Kaya banget. Waktu digoda, dia apain? Dia jangan begitu dong. Dia mau suci, mau hidup suci itu susah. Ada modalnya. Hari kedua, Ucup, Mang Ucup. Loh iya. Laki-laki pura-pura bego di bawah gitu. Perempuan juga ada godaannya. Laki-laki yang di KPK itu pejabat-pejabat itu gara-gara perempuan sudah pengen hidup hedon. Ayo lu korupsi aja, udah ada yang lihat kok. Kapan kita mobil Alphard? Kapan kita punya mobil yang bagus? Mobil Avanza mulu, heran. Udah korupsi aja. Bapak kan jadi bendahara, udah aja. Iya juga ya. Itu gara-gara perempuan. Lo jatuhnya manusia dalam dunia ini siapa? Gara-gara perempuan kan, opung Hawa kan. Tapi gara-gara perempuan juga Maria lahirlah Yesus. Perempuan tuh ada jeleknya, ada baiknya. Tapi kalau nggak ada perempuan, nggak ada kita. Betul? Kalau nggak ada perempuan apa? Hidup ini sepi. Amin, ada yang ngantuk. Akhirnya Yusuf lari, sudah kabur. Dengan resiko difitnah. Ini. Padahal saudara Yusuf pengen suci difitnah. Masuk penjara, nggak ada kesalahan. Apa Yusuf nggak gelisah? Gelisah dia mempertahankan kesucian gue kok hidup gue suci kok makin nggak enak nih. Aduh, pertama gitu waktu penjara. Aduh, kenapa ya? Gue kok diginiin sih? Tapi dia mulai mengerti janji Tuhan. Iya. Tuhan izinkan aku di sini. Nggak taunya ada yang masuk. Pegawai Firaun mimpi, dikasih tahu artinya mimpinya. Keluar dari istana. Dilupain Yusufnya. Yusuf dilupain. Belum waktunya dia keluar. 2 tahun lagi baru datang. Saya punya kesalahan, dia ngomong sama Firaun. Saya dulu udah di penjara. Seorang yang bisa mengartikan mimpi udah aku keluar. Panggil dia. Dia mimpi Firaun. Yusuf keluar. Tadinya rambutnya panjang, mewokan. Tiba-tiba dia ke salon Johnny Andrean, amin. Wangi, untuk ketemu raja harus wangi. Pas ketemu ditafsirkan mimpi. Yang terjadi apa? Wah, ini orang penuh dengan roh Tuhan. Akhirnya jadi apa? Jadi raja muda. Nggak perlu pilkada, amin. 90 tahun dia memerintah. Dan waktu diperintah sama dia, satu Mesir diberkati berlimpah-limpah. Kalau kau suci hidup sudah ada, anakmu, cucumu, cicitmu nanti akan diberkati. Amin. Ya, berkat rohani ini penting, saudara. Berkat rohani ini penting. Rohani dulu, baru jasmani. Jangan datang ke gereja itu jangan saudara-saudara untuk khusus untuk berkat jasmani, jangan. Berkat rohani, coba ayat 7 dikatakan, saudara, ayat 7 dikatakan di sini, saudara, dalam firman Tuhan Yesus ngomong, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau saudara mau di dalam kesucian hati, firman Tuhan tinggal dalam diri saudara, apa yang kita minta dikasih. Nggak kekurangan hidup kita. Saya bukan orang kaya, tapi saya tidak pernah kekurangan hidup saya. Amin. Saya nggak pernah kekurangan. Apa yang saya minta kalau itu perlu, dikasih. Saya berapa kali udah keluar negeri. Saya udah berapa kali ini yang saudara. Saya pikir-pikir hidup ini nunggu diangkat Tuhan doang, saudara. Yang paling enak. Dulu pernah hidup saya hebat, kaya sebelum menjadi pendeta. Tapi kekayaan itu bukan tujuan. Ngapain kaya kalau kita menyeleweng, menyimpang hidup kita? Amin. Hidup kita adalah benar di hadapan Tuhan. Minta apa saja. Minta apa saja. Makanya kita harus intim dengan firman Tuhan. Tiap hari baca firman Tuhan.
Renungkan firman Tuhan supaya kesucian Tuhan itu turun sama kita. Bukan sekedar dibaca, kesucian Tuhan itu turun sama kita. Dan kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Biasanya yang orang ingat Tuhan tuh 50 tahun baru ingat Tuhan. Kesadaran ingat Tuhan tuh 50-50an. Karena udah sakit-sakitan, ya. Sedikit-sedikit balsem, mungkin diminum. Betul nggak? Ini jujur aja ngomong saudara. Betul nggak? Umur 40 masih gagal-gagal, 50 tahun tuh udah banyak semuanya, banyak ini, banyak ini. Banyak. Lari ke tengah-tengah. Knowledge pengetahuan kita apa? Kalau udah mau 50 tahun saudara, hidup ini sementara, hidup ini sementara. Apalagi kalau saudara ke rumah duka tiap minggu. Saya kalau ke rumah duka saudara, saya mikir saudara. Iya ya. Apalagi dia sama si David nih. Sering pemain keyboard rumah duka juga deh. Ya, Daniel apa? Daniel. Iya. Lihat nih, aduh. Nah, pernah saya ke rumah duka di apa namanya? Oasis tuh, Oasis di Tangerang. 2 minggu lalu saya ke rumah duka, saya penghiburan. Ini masih muda di bawah saya, 52 istrinya, suaminya itu 55. Saking cinta sama orang Tionghoa ya, orang Tiberias, Karawaci. Nangis nih suami, karena sayang begitu sayangnya sama dia. Terus samperin saya, Pak Pendeta, izinkan saya Pak yang terakhir nih Pak, saya nangis terus Pak ya, saya nggak melayani Bapak ya, nggak banyak ngomong. Ya siapa? Biar nangis terus, saking sayangnya sama istri. Aduh, emang sayang banget deh, ini Bapak ini. Nah saya bawa anak saya yang keempat, yang paling kecil. Dia ngeliatin, dia agak sedikit, bukan teriak sih, tapi haru gitu. Apalagi tutup peti itu ya, tutup peti terharu. Saya juga terharu gitu. Udah, saya bukan bawa ke kuburan, saya langsung pulang aja malam itu. Anak saya jeletuk, Papa, nanti kalau misalkan di antara kalian meninggal, nangisnya kayak gitu nggak katanya? Wah, kayak nggak kepikir saudara, anak saya ngomong begitu. Apakah saya cinta sama mama, kan gimana? Iya juga saya bilang ya, walaupun pendeta mikir juga, betul nggak? Betul nggak? Nah iya. Saya bilang, nanti jawabannya deh. Besoknya saya khotbah minggu, kayaknya Ruth, anak saya Ruth namanya kan, kayaknya nanti pengen Papa doa tuh sama Tuhan supaya diangkat dua-duanya, pengangkatan rapture saya bilang gitu. Tapi kalau misalkan dipanggil orang gimana? Kira-kira Ruth nangis gak? Ya nangis tuh. Ya semua kan nangis. Kita kadang-kadang kurang siap hal-hal seperti ini. Pak jangan diomongin Pak soal kayak gitu, justru diomongin dari sekarang. Amin. Kadang-kadang ada jemaat gitu, Pak Ustaz nggak usah ngomongin itu Pak. Saya kan bukan ketua partai, amin. Bukan orang ekonom, saya kan pendeta, ngomongin hal-hal seperti ini yang kekekalan saudara. Kan lagi pilpres semua, lagi ketua partai semua nih kan, ngomongin ekonomi. Kalau saya pendeta ngomong apa? Ngomong kekekalan. Kalau di balik kematian itu, hidup kita enak banget bentar loh. Nah taunya enak tuh apa? Ya di Alkitab bacanya. Kalau di anak-anak kita ya nggak enak. Nanti gimana ya? Tapi kalau sudah baca Alkitab, wow, surga itu ada, indah sekali, bahagia sekali, kayak gitu. Makanya baca Alkitab tiap hari. Supaya apa? Supaya hati kita ini suci. Kita kadang-kadang tiap hari begini saudara. Ya nggak salah. Tapi sekarang kita balance, amin. Kita begini sekarang. Buka Alkitab. Ada yang amin? Belum. Amin. Jangan sering begini, duit doang. Ini juga. Ayat terakhir, Mazmur 23, ayat yang keempat. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Sorry, bukan. Mazmur 24, ayat 3, kebalik. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan?
Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ya, ini bicara tentang sorga. Yang keempat. Yang keempat. Ayat 4 ada. Orang yang bersih tangannya. Stop. Bersih tangan saudara. Bukan nanti dicuci saudara, nanti pulang ke sini cuci bersih, bukan. Tangan saudara nggak tempelin istri. Tangan saudara tidak nonjok orang. Nggak ada yang ngamin. Dan murni hatinya. Hatinya murni. Ke gereja nggak terpaksa, menolong orang nggak terpaksa, memelihara mertuanya nggak terpaksa. Kadang-kadang kita memelihara mertua langsung terpaksa kita. Aduh, mertua aku nyusahin banget sih. Itu nggak murni ibu-ibu tuh. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, jangan nipu. Yang tidak bersumpah palsu, bersumpah. Saya menjadi pejabat yang benar, yang bersih, tidak korupsi. Saya pendeta yang benar, katanya nggak benar. Waktu pernikahan, saya mengasihimu, nggak taunya palsu. Jangan kasih pengharapan palsu, PHP. Ini coba nih, saudara nggak nipu, murni hatinya. Ini masuk surga apa sih? Nggak pengen ke surga nih. Ini udah akhir zaman saudara. Beras naik, amin. Saya ingat ekonom dulu ngomong, saudara, kalau beras sudah naik itu tanda-tanda krisis akhir zaman. Kelihatannya sudah bisa beli 16.000, tapi di desa-desa udah nggak tahan lagi. Presiden kemarin ngomong apa? Semua mau ekspor nggak bisa, ketahan semua beras. Betul? Semua negara menahan berasnya untuk keluar. Di akhir zaman nanti krisis pangan itu luar biasa. Kalau mau buka bisnis, buka toko beras, amin. Pasti untung, amin. Tapi bukan untung-untungan gitu, saudara. Ayat yang kelima. Ayat 5. Dialah, ya sama-sama 3-4. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan kebenaran dari Allah yang. Kalau saudara mau suci hati saudara, dikatakan di sini, saudara dapat berkat Tuhan. Berkat itu ada kelimpahan, ada lebih daripada orang lain. Ya, berkat dari Tuhan dan keselamatan, masuk surga. Jangan saudara pikir, saya hidup saya suci, makin kere saya. Enggak, diberkati oleh Tuhan. Dan masuk selamat hidup. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan sama Tuhan. Musiknya mana? Silakan Pak Daniel. Dari dia. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apa sungguh mengasihimu Yesus. Engkau maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, haleluya. Angkat tangan saudara. Mari suci hati kita, murni hati kita. Ada pertobatan dalam hidup kita.
akui bahwa kita memang belum bisa suci. Tidak bisa kita suci saudara menurut kekuatan kita. Tapi kita bisa tidak iri hati, tidak benci, tidak dendam saudara. Buang jauh-jauh hal-hal yang jahat itu. Tidak membawa berkat. Saya nggak tahu masalah saudara. Tapi kalau saudara berani untuk mengatakan komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dialah yang akan menerima berkat. Saudara yang mau didoakan, bisa ada masalah, maju ke depan, saya akan doakan saudara. Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Berkat-Mu turun atas kehidupan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dengan minyak ini, Kau diurapi oleh Tuhan. Apa yang Kau minta dikabulkan Tuhan. Terima berkat Tuhan. Oke. Tuhan jamah, penyakit suaminya disembuhkan dalam nama Tuhan. Tuhan jamah hidup diberkati. Doa-doa dikabulkan. Siapa lagi mau didoakan? Mari semua kita berdiri saudara-saudara. Ini kita akhiri. Mari kita berdoa, angkat tangan saudara. Tuhan jamah, Tuhan berikan jamahan atas hidup umat-Mu Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun atas kehidupan kami semuanya. Tuhan jamah, mengurapi, memberkati. Apapun doa-doa kami Tuhan kabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Tuhan berikan pemulihan Tuhan. Kalau di sini ada hati yang sombong Tuhan, Kau rubah hati mereka ya Tuhan. Karena kesombongan adalah musuh Tuhan. Kerendahan hati adalah menjadi sahabatnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Katakan semua saudara. Amin. Haleluya. Kita memberikan persembahan yang kedua. Adakah yang mau memberikan kesaksian pujian? Ada? Oke, ada. Kita yang siapkan persembahan kita yang terbaik. Engkaulah perisaiku, saat pada hidup berat aku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai, dan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Mari sama-sama kita pakai berdiri saudara. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Bukan bertahan, Yesus selalu Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas ibadah ini. Kami berdoa untuk persembahan umat-Mu yang memberi Tuhan. Berkati hidup mereka. Tuhan tambah-tambahkan rezeki kepada setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah umat-Mu ya Tuhan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Jamah ya Tuhan setiap umat-Mu Tuhan tempat ini. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang kekurangan Tuhan berkati. Kalau tidak ada jalan keluar Tuhan berikan jalan keluar.
berikan damai sejahtera atas setiap umat-Mu. Kami berdoa untuk pengurus tempat ini, Tuhan Doa Immanuel, biarlah kompak dan sehati sepikir, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk pemain musik, Tuhan berkati semuanya, mereka diberkati, tambahkan talenta pada mereka, Tuhan berkati. Berdoa untuk juga MCWL, Tuhan berkati, apa yang didoakan dikabulkan. Angkat tangan saudara kekasih Tuhan, miliknya Tuhan, domba-dombanya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Ulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput dalam awan kemuliaannya. Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan semua saudara. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin.